Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Kali Tutorial. Pada video pembahasan kali ini, kita akan membahas beberapa perintah dasar yang ada di Linux Red Hat Administrator yang berfungsi untuk memanajemen direktori. Tapi sebelum ke tutorialnya atau ke pembahasannya, seperti biasa, kita intro dulu. Oke teman-teman, pada video pembahasan kali ini ada beberapa perintah dasar yang akan kita bahas. Perintah-perintah tersebut itu berguna atau memiliki fungsi untuk memanajemen direktori. Perintah-perintah dasar yang akan kita bahas pada video pembahasan kali ini yaitu perintah untuk melihat isi suatu direktori, berpindah direktori, membuat direktori baru, menghapus direktori yang sudah kosong, menyalin atau mengcopy direktori, memindahkan direktori, merename direktori, dan mengetahui path direktori yang sedang aktif. Yang pertama, teman-teman masuk ke dalam virtual machine yang sudah terinstall Red Hat. Jika teman-teman belum memilikinya atau belum tahu cara instalasi Red Hat di VirtualBox, saya sudah membuat video tutorialnya, jadi teman-teman bisa menontonnya jika perlu. Kita masuk saja ke dalam Red Hat-nya. Yang pertama kita login dulu, login host. Kita login sebagai root saja ya. Root, kemudian masukkan kata sandinya. Jika teman-teman lupa kata sandi root, jika perlu, nanti saya akan membuat video tutorialnya agar teman-teman tahu cara mengganti sandi root. Oke teman-teman, perintah pertama yang akan kita bahas yaitu perintah untuk membuat sebuah direktori baru. Perintahnya itu menggunakan perintah mkdir. Mkdir spasi nama direktorinya. Kita akan membuat sebuah direktori data, kemudian enter. Dan jika sudah tidak ada balasan lagi, itu artinya direktori data telah terbuat. Untuk menampilkannya, kita bisa menggunakan perintah ls, kemudian enter. Dan jika kita ingin menampilkan direktori bersama atributnya, kita bisa menggunakan juga perintah ls, kemudian kita kasih atribut min_l. Kemudian jika kita ingin membuat sebuah direktori, tetapi nama direktorinya itu lebih dari satu kata, karena pada penggunaan spasi untuk membuat sebuah direktori akan diasumsikan sebagai membuat beberapa direktori sekaligus. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah direktori dengan nama sistem operasi. mkdir spasi sistem spasi operasi. Jika kita enter, apakah yang akan terjadi? Apakah akan terbuat dua direktori sekaligus atau kita berhasil membuat satu direktori dengan nama sistem operasi? Kita klik enter saja, kemudian kita tampilkan. Ternyata penggunaan spasi
pada nama direktori akan diasumsikan sebagai beberapa nama direktori baru. Tetapi kita bisa menggunakan petik jika teman-teman akan membuat sebuah direktori dengan nama yang lebih dari satu kata. Sebagai contoh, kita ketikkan perintah untuk membuat direktori. Kemudian petik 2 sistem operasi, kemudian petik. Jika sudah, kita enter, kemudian kita tampilkan. Dan jadi ya, di sini penggunaan petik itu untuk membuat direktori atau file yang namanya itu lebih dari satu kata. Kemudian kita jika kita ingin membuat direktori di dalam direktori, bagaimana caranya? Semisal kita ingin membuat direktori tugas di dalam direktori sistem operasi. Yang pertama, kita masuk ke dalam direktori sistem operasinya dulu. CD, perintah CD itu artinya change directory atau berpindah direktori satu ke direktori yang lain. CD, kemudian kita ketikkan sistem operasi, kemudian enter. Jika sudah seperti ini, itu artinya kita sudah masuk ke dalam direktori sistem operasi. Kemudian kita akan membuat direktori tugas, tugas kelompok dan tugas individu sekaligus dengan satu perintah. Itu gimana caranya? Caranya sama. Kita ketikkan perintah untuk membuat direktori, kemudian petik, karena di sini nama direktori yang akan kita buat itu lebih dari satu kata. Tugas, kelompok, petik, kemudian spasi, kemudian petik lagi, tugas, individu. Kemudian petik. Jika sudah, kemudian kita enter. Kemudian kita cek apakah direktori tugas kelompok dan tugas individu telah terbuat. Kita cek menggunakan perintah ls -l. Dan jadi ya. Kemudian ada perintah untuk kembali ke direktori awal. Yaitu kita bisa menggunakan perintah cd titik-titik. Dan di sini bagaimana kita membuat sebuah direktori urut ya atau beranak atau direktori berparameter. Sebagai contoh kita akan membuat direktori data 1 sampai data 10 sekaligus dengan satu perintah. Gimana caranya? Teman-teman ada yang tahu? Belum ya? Oke. Saya kasih tahu ya. Yang pertama kita masuk ke dalam direktori data. Itu menggunakan perintah cd spasi data. Kemudian enter. Dan di sini kita akan membuat sebuah direktori data 1 sampai data 10 tetapi menggunakan satu perintah sekaligus. Atau di sini bisa disebut dengan pembuatan direktori berparameter ya. Seperti biasa, perintah untuk membuat direktori yaitu mkdir spasi data. Kemudian kita menggunakan apa? Ya, betul sekali. Kurung kurawal. Kemudian kita kasih nilai 1 sampai 10. Jika sudah, kita enter. Tapi sebelumnya, apakah ini akan berhasil? Atau kita akan membuat sebuah direktori data kurung kurawal 1, 2, sampai 10? Atau kita bisa membuat sebuah direktori data 1 sampai data 10. Kita enter saja.
Kenapa ini salah teman-teman? Karena direktorinya sudah kita buat ya, atau sudah ada. Kita cek saja apakah jadi. Dan jadi ya teman-teman. Perintah untuk membuat sebuah direktori yang berparameter itu menggunakan perintah mkdir data kurung kurawal, kemudian kita isikan nilainya. Ada satu perintah lagi ya teman-teman. Sebenarnya sama saja sih, tapi ini bisa mempersingkat dalam pembuatan direktori. Sebagai contoh ya, kita lanjutkan saja untuk membuat sebuah direktori data 11 sampai data 30 sekaligus. Gimana caranya? Seperti ini. Mkdir data kurung kurawal 11 dan 30. Kemudian kita tutup dengan kurung kurawal lagi. Apakah jadi atau akan terjadi kesalahan? Oh, ada kesalahan ya. Karena ini adalah di Red Hat cache-nya sensitif. Jadi jangan tipe-tipe ya teman-teman. Kita tampilkan apakah jadi ya atau tidak. Menggunakan perintah ls-l. Dan jadi ya teman-teman. Kita telah membuat sebuah direktori yang sangat banyak dengan satu perintah saja. Kemudian kita hapus saja ya. Kita bisa menggunakan perintah clear untuk menghapus atau membersihkan layar dari terminal. Kemudian kita di sini akan menghapus direktori yang sudah kosong. Itu kita bisa menggunakan perintah rmdir. Sebagai contoh ya. Rmdir spasi direktori yang akan kita hapus. Data 30 saja yang akan kita hapus ya. Sebagai contoh saja sih. Kita enter. Jika sudah tidak ada balasannya, itu artinya direktori data 30 telah terhapus ya. Kita cek apakah beneran terhapus atau tidak. Kita cek apakah data atau direktori data 30 masih ada. Sepertinya sudah tidak ada ya. Kalau tidak percaya, teman-teman bisa mengeceknya sendiri. Karena terlalu banyak ya. Kemudian ketika kita ingin menghapus beberapa direktori sekaligus, itu gimana caranya? Seperti ini ya. rm dir spasi direktori yang akan kita hapus data 29, data 28, data 27. Di sini kita akan menghapus 3 direktori sekaligus. Kemudian kita enter. Itu kenapa? Ya, betul sekali. Karena di sini adalah sifatnya cache sensitif. Artinya huruf besar atau kecil itu berpengaruh ya. Kita ganti D-nya diubah menjadi D besar semua. Kemudian kita enter. Kemudian kita cek apakah data 29, data 28, dan data 27 masih ada. Kita cek ya. Apakah data 29, 28, dan 27 masih ada? Sepertinya tidak ada. Berarti ya berhasil. Kemudian kita akan mencoba seperti yang tadi ya. Kita kan tadi berhasil membuat direktori berparameter. Selanjutnya kita akan menghapus direktori dengan satu perintah.
rm dir spasi data dan kurung kurawal. Kemudian kita akan menghapus data berapa ya? 11 sampai 26. Kemudian kita tutup, kemudian kita enter. Apakah jadi perintah ini? Kita cek ya, ls min l. Ternyata jadi ya. Jadi perintah atau penggunaan kurung kerawal itu diartikan sebagai penggunaan nama direktori yang berparameter. Kemudian perintah yang selanjutnya itu adalah apa ya? Kita kan tadi sudah bisa melihat isi suatu direktori menggunakan perintah apa? ls atau ls min l untuk menampilkan direktori bersama dengan atributnya. Kemudian kita sudah berpindah direktori ke direktori satu ke direktori yang lain menggunakan perintah apa? Betul cari. Change directory atau cd. Kemudian kita juga sudah bisa membuat sebuah direktori baru menggunakan perintah apa? Betul. mkdir. mkdir. Kemudian kita juga sudah kita sudah bisa menghapus direktori yang sudah kosong ya. Sudah kosong. Artinya tidak ada subdirektori di dalam direktori yang akan kita hapus. Itu menggunakan perintah apa, teman-teman? Betul, rmdir. Kemudian, perintah yang selanjutnya itu adalah menyalin atau mengcopy direktori. Itu gimana ya, teman-teman? Oke, teman-teman. Perintah yang selanjutnya yaitu perintah untuk mengcopy atau menyalin direktori. Oke, kita langsung saja ke perintahnya. Kita tampilkan direktorinya. Sebagai contoh kita akan kita masuk ke dalam direktori data. Kita tampilkan direktori yang ada di dalam direktori data. Di sini kita akan mengcopy direktori data 8 ke dalam direktori data 1. Itu menggunakan perintah cp min r besar direktori target data 8, kemudian direktori tujuan data 1. Kemudian kita tekan enter. Untuk mengeceknya, kita masuk ke dalam direktori data 1. cd data 1. Kemudian tekan enter. Sebentar ya teman-teman, agak lag ini laptopnya. ls min l. Kemudian kita cek apakah data 8 sudah masuk ke dalam direktori data 1. Jadi ya teman-teman, perintah untuk mengcopy yaitu cp min r data 8 spasi data 1. Perintah yang selanjutnya yaitu untuk memindahkan direktori. Tadi perintah untuk menyalin direktori apa teman-teman ya? Betul, cp min r besar. Oke teman-teman, perintah yang selanjutnya itu perintah untuk memindahkan direktori. Teman-teman bisa mengetikkan mv spasi direktori target spasi direktori tujuan. Kita tampilkan dulu direktori yang ada di direktori data.
Oh, ini kita berada di data 1 ya. Kita kembali ke direktori data. Kita tampilkan direktori yang ada di direktori data. Ada berapa ya? Ada 9 direktori yang ada di sini. Sebagai contoh, kita akan memindahkan direktori sistem operasi ke dalam direktori data 1. Itu menggunakan perintah mv spasi sistem, S-nya besar, spasi operasi. Kemudian direktori tujuan, yaitu data 1. Kemudian kita enter. Kemudian kita masuk ke dalam direktori data 1. Untuk mengecek apakah direktori sistem operasi telah masuk. Ternyata sudah ya. Kemudian kita ke perintah yang selanjutnya, yaitu merename directory. Kita tadi sudah bisa memindahkan directory. Itu kita menggunakan perintah mv. Untuk merename directory juga sama. Sebagai contoh, kita akan merename direktori sistem menjadi direktori pbd. Perintahnya yaitu mv spasi sistem spasi pbd. Kemudian kita enter. Kemudian kita cek lagi. Dan jadi ya teman-teman, perintah untuk memindahkan atau merename directory yaitu menggunakan perintah mv. Kemudian kita ke perintah selanjutnya, yaitu mengetahui path directory yang sedang aktif. Kita bisa menggunakan perintah pwd. Kemudian enter. Ini adalah direktori yang sedang aktif. Kita berada di direktori root, kemudian data, kemudian kita berada di direktori data 1. Mungkin seperti itu dulu ya tutorialnya pada video pembahasan kali ini. Pada video pembahasan selanjutnya kita akan membahas beberapa perintah yang lain yang ada di dalam Red Hat Linux. Mungkin sekian. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa komentar di kolom komentar. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.